Jangan berhenti di sini saja, sebarkan link ini di grup WhatsApp, Telegram, Facebook, X, or Twitter, Instagram, Snack Video atau TikTok Anda, agar menjadi ladang pahala jariah yang berlipat ganda dan jangan lupa like, di-subscribe atau ditonton 3 menit lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala kulli niyatin shalihah wa ala man wasafa nasaluna ajrakumullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan syahrul mubarak. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil Qur'an: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fafirru ilallah inni lakum minhu nadhirun mubin. Wa la taj'alu ma'allahi ilahan akhar inni lakum minhu nadhirun mubin. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam: as-salawatul khamsah wal jum'ah ila jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna idza ijtunibatil kaba'ir. Shadaqallahu azim wa sadaqa rasulillahil karim. Hadirin hadirat, shaimin shaimat, para sesepuh ini sepuh seluruh DKM Masjid Jami Al-Ikhlas dan semua para jemaah yang hadir, mudah-mudahan senantiasa mendapatkan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, nikmat, taufik, hidayah yang menjadikan kita menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ungkapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Dan juga kita bersalawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
dengan sama-sama mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad, dan juga kita bersalam kepada beliau dengan mengucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah. Hadirin yang dirahmati seiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersama-sama sudah berada di pekan kedua di bulan Ramadan. Kita hari ini sudah puasa berapa hari ini Bapak? 10 apa 9? Apa 11? Ikut versi mana ini? Versi hisab atau versi hilal? Ada juga, ada versi hisab, ada versi hilal. Kita mungkin insya Allah yang ke-10 ya. Mudah-mudahan kita yang telah puasa yang hari ini sampai ke-10 ini, mudah-mudahan bertambahnya kita untuk tambah dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya jangan disamakan di hari pertama dan kedua terusnya, jangan sama saja. Kita berusaha berpuasa itu semakin hari semakin terasa tambah dekat kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama dengan kita hidup di dunia ini Ibu Bapak, kita harus merasa semakin tahun kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, alias semakin dekat aja kita harus merasakan itu. Maka saya ambil ayat tadi di dalam surat Al-Zariyat ayat yang ke-50, fafirru ilallah, berlarilah menuju Allah. Disuruh lari gitu, disuruh lari menuju Allah. Jangan sampai kita ini di penghujung ajal kita belum mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fafirru, berlarilah, bitawbah, bil istighfar, bi amali shalih, berlari menuju taubat, berlari menuju ampunan Allah, berlari menuju beramal shalih. Karena tentunya tidak tahu Bapak Ibu, apakah Ramadan kita ini menjadi Ramadan yang terakhir bagi kita semua, juga kita tidak tahu semua ini. Makanya kalau boleh kita ambil tema pada pagi hari ini adalah andai ini Ramadan terakhirku. Andai ini Ramadan terakhirku. Boleh gak Ibu Bapak kita berandai-andai? Kira-kira boleh gak kita andaikan ini Ramadan terakhirku? Ini tentunya kita bahas ini biar kita lebih semangat aja kita untuk mengisi ibadah-ibadah di bulan Ramadan, agar kita bisa memaksimalkan ibadah kita di bulan Ramadan. Andai ini Ramadan terakhirku, ini tema ini andaikan, ini boleh nggak kita ngomong andaikan? Coba kita lihat hadis. Rasulullah menyebutkan di dalam hadisnya, wa inna asabaka syai'un fala taqulu lau anni fa'altu kada wa kada. Jika kamu tertimpa sesuatu, cermati hadis ini, jika kamu tertimpa sesuatu, fala taqul, maka jangan mengucapkan anni fa'altu kada wa kada, maka jangan mengucapkan sesungguhnya, andaikan aku begini dan begitu. Saya ulang lagi, fala taqul, maka jangan mengucapkan sesungguhnya, andaikan aku berbuat begini dan begitu. Berarti boleh berandai. Jangan mengatakan sesungguhnya kalau atau andaikan aku
begitu. Jadi boleh nggak berandai? Kalau lihat di sini, fala takul. Jadi jika kamu tertimpa sesuatu, maka jangan mengucapkan sesungguhnya andaikan aku begini dan begitu. Jadi hadis ini berandai tidak boleh. Maka disebutkan walakin kul, akan tetapi katakanlah qadarullah. Oh, ini sudah takdirnya Allah. Wa ma syaa fa'ala. Ini memang sudah apa? Kehendaknya Allah. Kenapa? Fa inna lau. Karena sesungguhnya andai itu atau lau itu andaikan, kalau andaikan dari adalah taftahu amali syaitan, itu akan membuka pintu-pintu syaitan. Kita ngomong andaikan dari andaikan aku tidak berbuat begini, maka mengatakan andaikan itu adalah membuka pintu-pintu syaitan. Katakanlah, yaitu ini semua adalah sudah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti berandaikan itu boleh nggak Ibu? Nggak boleh ya. Maka kita lihat tadi hadis berikutnya. Ada hadis lagi disebutkan bahwa Rasulullah SAW yaitu membagi manusia itu menjadi 4. Rasulullah SAW membagi manusia menjadi 4. Rajulun atallahu ilman wa malah, yang pertama, yaitu Allah memberikan ilmu dan kekayaan kepada manusia. Jadi ada orang itu yang kaya ilmu juga kaya harta. Yang kedua, wa Allahu ilman wa la yutihi malan. Wa Allahu ilman wa la yutihi malan. Yang kedua, yaitu kaya ilmu dan miskin harta. Dan yang ketiga, rajulun atauhu malan wa yutihi ilman wa lam yutihi ilman. Yang ketiga, kaya harta dan juga dia miskin ilmu. Dan yang keempat mungkin bisa ditebak, yaitu walam yuti illa ilman wala mal, yaitu miskin ilmu, miskin harta. Jadi Rasulullah membagi manusia 4 tadi, kaya ilmu, kaya harta. Ya. Yang kedua, miskin ilmu, kaya harta. Yang ketiga, yaitu miskin ilmu, miskin ilmu, kaya harta. Yang keempat tadi, miskin ilmu, miskin harta. Ya, maka tentunya yang ketiga, yang keempat itu adalah orang-orang yang buntu, tidak ada kebaikan. Orang kalau miskin ilmu, kaya harta, ilmunya miskin tapi kaya, tentunya apa? Kekayaan bukan untuk kebaikan. Oh, dia nggak tahu ilmunya. Mana ada orang kaya mau berinfak bersedekah, mau nggak tahu ilmunya berinfak bersedekah. Mana tahu dia bisa zakat, karena dia tidak punya ilmu tentang zakat. Maka yang ketiga ini juga orang-orang yang beruntung, apalagi yang 4, sudah miskin ilmu juga miskin harta juga. Nah, maka yang kita bahas ini adalah yang kedua tadi, yaitu kaya ilmu tapi dia apa? Miskin
harta. Ya. Kalau yang pertama kan kaya ilmu, kaya harta. Nah, sudah kaya ilmu, kaya harta, tentu ini pasti dia menjadi orang yang baik, tahu ilmunya, hartanya banyak dan dia tahu ilmunya, tentu akan senantiasa berbuat kebaikan. Yang kita permasalahkan yang kedua ini, kaya ilmu tapi miskin harta. Lalu dia mengatakan lauka li mislu mali hadza amiltu fihi mislu ladhi amal. Andaikan aku mempunyai harta seperti si A tadi, kelompok yang pertama tadi, maka aku akan berbuat kebaikan melalui hartaku. Aku akan bersedekah, aku akan berinfak, aku akan berkorban dan lain sebagainya. Jadi andaikan dia mempunyai harta seperti yang pertama tadi, dia akan senantiasa berbuat kebaikan dengan hartanya tadi. Lalu dikatakan huma fil ajri sawa. Orang yang pertama dan orang yang kedua, dua-duanya huma tadi fil ajri sawa, dua-duanya adalah memperoleh pahala yang sama. Ini yang kedua tadi, kelompok kedua, dia belum punya harta, tapi dia berandai-andai, seandainya aku punya harta seperti yang A tadi, maka aku akan berbuat kebaikan dengan harta. Aku akan bersedekah, aku akan berinfak, aku akan berkorban dan lain sebagainya. Maka dua-duanya memperoleh pahala yang sama. Berarti berandai-andai boleh nggak Bapak? Tadi tidak boleh, sekarang boleh. Lalu yang sebenarnya itu berandai-andai itu boleh atau enggak sebenarnya? Andaikan. Maka kita cermati dua hadis tadi. Ya. Berandai-andai itu boleh dengan dua hal, kapan dan tujuannya apa. Nah, tadi ingat kapan dan tujuannya apa. Kalau hadis yang pertama tadi disebutkan, jika kamu tertimpa musibah, maka jangan kamu mengatakan seandainya aku berbuat ini dan itu. Berarti ini perbuatan sudah terjadi belum? Sudah terjadi, gitu, ya. Sudah terjadi. Andaikan aku tadi tidak sholat di Masjid Al-Ikhlas, sendalku nggak hilang. Biasanya sholatnya bukan di Al-Ikhlas, di Al-Istiqomah, sholat di Al-Ikhlas. Akhirnya apa? Sendalnya hilang. Lalu mengatakan tadi, andaikan aku tadi nggak sholat di Masjid Al-Ikhlas, sendalku nggak akan hilang. Yang seperti itu nggak boleh. Maka walaupun katakanlah qadar itu sudah takdir Allah. Berbeda dengan hadis yang kedua tadi. Andaikan aku mempunyai harta yang banyak seperti kelompok yang pertama, aku akan berinfak, bersedekah, berkorban. Maka kata andaikan di sini sudah terjadi belum? Belum. Makanya kalau belum terjadi, tujuannya baik itu boleh, justru akan memperoleh pahala yang sama. Kan begini nih. Ya. Jadi kita berandaikan, andaikan Ramadan ini Ramadan terakhir bagiku, kira-kira itu. Masya Allah, insya Allah Pak, kita akan berusaha menjadi orang yang terbaik ketika berada di bulan Ramadan ini. Andaikan ini malam Lailatul Qadar bagiku, malam
terakhir Lailatul Qadar bagiku? Tentunya ya, ini aku akan berusaha dengan sebaik-baik mungkin. Andaikan, karena tujuannya apa? Kita semuanya menginginkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Radhiyallahu anhu wa radu anhu. Mereka ya mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dia senantiasa mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah pun akan senantiasa ridho kepadanya. Lalu dipanggil oleh Allah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Fadkhuli fi ibadi, masuklah dalam kelompok hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surga. Maka berandai-andai yang tujuannya kebaikan itu adalah boleh. Prakteknya siapa? Prakteknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana yang dilakukan Rasulullah di bulan Ramadan? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya'takiful ashrafil awakhir. Jadi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu senantiasa beriktikaf di 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Itu yang dilakukan Rasulullah. Tapi ketika beliau sudah merasakan bahwa ini adalah Ramadan terakhirku, maka Rasulullah SAW tidak 10 hari beliau beriktikaf di 10 hari yang terakhir, tapi disebutkan iktikaf ishrin. Rasulullah melipat gandakan iktikafnya yang biasanya 10 hari terakhir beliau beriktikaf, karena terasa ini adalah Ramadan terakhirku, maka Rasulullah melipat gandakan amalan-amalannya. Iktikafnya yang biasanya 10 hari menjadi 20 hari. Ini yang dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula disebutkan di dalam hadis yang lain, Inna Jibril kana yuqaridu ya Quran kulla sanatin marra. Demikian pula malaikat Jibril yang biasanya datang setiap tahun sekali, yu'aridu ya Quran, yaitu memperdengarkan Al-Quran, murojaah, mengulang hafalannya. Jadi Nabi Muhammad itu kalau mengulang amalannya, mengulangnya kepada siapa? Malaikat Jibril. Subhanallah. Yang menyimak langsung malaikat Jibril. Namun ketika di tahun terakhir di Ramadannya, malaikat Jibril datangnya 2 kali, yaitu untuk menyimak bacaan Rasulullah, murojaah bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang biasanya malaikat Jibril datang untuk menyimak bacaan Rasulullah setiap tahun sekali, namun ketika itu 2 kali di dalam setahun. Maka ini adalah membuktikan bahwa apabila kita merasa bahwa ini adalah Ramadan terakhirku, maka usahakan apa? Kita pergunakan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, sebaik-baiknya. Jadi Nabi Muhammad SAW itu, ibu bapak, puasa di bulan Ramadan atau bertemu bulan Ramadan itu adalah 9 kali. Karena diwajibkan dan berpuasa itu adalah tahun kedua Hijriah. Tahun kedua Hijriah diwajibkan berpuasa. Rasulullah SAW wafat itu tahun ke-11 Hijriah. Berarti ketemunya Ramadan berapa tahun? 9 tahun. Ibu bapak sudah berapa tahun ketemu Ramadan? Ada 80 tahun, jauh 80 tahun. Jadi apa?
dapat tahu. Jadi kalau kita ada sinyal-sinyal bahwa ini adalah Ramadan yang terakhir, itu tentunya apa ya? Kita berusaha yaitu untuk menjadi orang yang terbaik ketika kita diberikan kesempatan oleh Allah bertemu dengan Ramadan. Karena tadi itu kita ingin mencari ridhonya Allah dan kita ingin dimasukkan sebagai hamba-hambanya Allah dan kita ingin yaitu dimasukkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita mempunyai target yang tadi luar biasa. Apa target kita tadi? Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannah. Target kita kan itu kan. Target kita itu apa? Target kita semuanya adalah masuk di dalam surga. Itu target kita. Maka tentunya setelah tahu target kita paham bahwa target saya ini hidup adalah agar saya masuk surga. Nah, maka kita harus senantiasa memahami apa itu sarananya agar kita itu masuk surga. Apa sarannya agar kita masuk surga? Tentunya kita harus senantiasa melaksanakan kewajiban-kewajiban kita yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga meninggalkan seluruh yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sarananya. Jadi kalau kita ingin masuk surga, tentunya caranya bagaimana? Yang wajib harus dikerjakan, yang haram harus ditinggalkan. Lihat dasar hadisnya diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Suatu hari ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, terangkan padaku, jelaskan kepadaku tentang Islam." Maka Rasulullah SAW menjawab, "Khamsun sholawati fil yaumi walailah." Islam itu adalah kalian wajib melaksanakan sholat 5 waktu sehari semalam. Jadi apa? Sholat 5 waktu sehari semalam. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh itu adalah wajiban. Lalu dia bertanya, "Hal alayya ghairuha?" Wahai Rasulullah, selain sholat 5 waktu tadi, apakah ada sholat yang wajib selain yang 5 waktu? Wahai Rasulullah, apa kata Rasulullah? Lah, nggak ada. Illa angka tawaf, kecuali apabila kamu ingin menambah dengan sholat sunnah. Jadi sholat wajib sebenarnya apa? Yang 5 waktu itu yang wajib. Selain itu tidak ada. Lalu apalagi ya Rasulullah? Kata Rasulullah, wa shaum Ramadan, yaitu berpuasa di bulan Ramadan. Maka seseorang tadi bertanya lagi, hal alayya ghairu, apakah ada ya Rasulullah selain yang wajib puasa Ramadan? Maka kata Rasulullah, gak ada. Illa anta tawaf, gak ada kecuali apabila kamu mau menambahnya dengan puasa sunnah. Banyak sekali puasa sunnah yang kita pahami. Senin Kamis ada, Yaumul Fitr ada, puasa Syawal ada, puasa Muharram ada. Tapi puasa yang wajib ada di bulan Ramadan. Lalu apa lagi ya Rasulullah? Yang ketiga zakat. Jadi yang ketiga adalah zakat. Maka setelah mendapatkan keterangan itu, lalu sahabat tadi dia mengatakan, wallahi la azidu hadza wa la anqus. Demi Allah,
Demi Allah dia bersumpah. Jadi ketika setelah mendapatkan penjelasan tentang Islam, Islam itu adalah sholat 5 waktu wajib harus dikerjakan, puasa Ramadan wajib dikerjakan, zakat harus ditunaikan. Lalu setelah itu seseorang tadi meninggalkan Rasulullah dan mengatakan wallahi, dengan bersumpah itu dia meninggalkan Rasulullah, demi Allah la azidu hadza wa la anqusu, demi Allah aku tidak akan menambahnya dan aku tidak akan menguranginya. Lalu apa komentar Rasulullah? Rasulullah komentar dengan para sahabat yang ada saat itu, aflaha in shadaq. Apa artinya aflaha? Beruntung. Aflaha artinya beruntung. Qad aflahal mu'minun, aflahanya beruntung. In shadaq, jika dia jujur. Jadi beruntung apabila dia jujur. Maksudnya apa di sini kok jujur? Beruntung apabila dia itu beneran melaksanakan sholat 5 waktu dia jaga, Ramadannya dia jaga, dan juga zakatnya dia tunaikan. Maka sebagian beruntung. Apa makna beruntung? Maka kita lihat juga hadis berikut. Ada hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ada seseorang maju kepada Rasulullah, ya Rasulullah, idza shallaitu shalawatil maktubah, wahai Rasulullah, apabila aku telah sholat yang 5 waktu, lima waktu, wasumtu Ramadan, dan aku telah berpuasa di bulan Ramadan. Yang ketiga, wa ahlalul halal wa haramtul haram. Apabila aku telah melaksanakan sholat 5 waktu dan aku telah melaksanakan puasa di bulan Ramadan, dan juga wa ahlalul halal wa haramtul haram, dan aku meyakini yang halal itu halal, yang haram itu haram, dan semua yang haram aku tinggalkan ya Rasulullah, walam azid ala dzalika syai'an, dan aku tidak menambahnya dengan yang lainnya. Jadi dia, orang tadi hanya melaksanakan yang wajib saja, ya, yang wajib saja. Jadi dia hanya melaksanakan sholat 5 waktu kok, ya. Dia hanya melaksanakan puasa Ramadan kok, ya. Dia hanya melaksanakan yang halal dia pilih halalnya, yang haram dia pilih haram, yang ditinggalkan kok. Apanya kok itu? Maksudnya cukup itu aja yang dilakukan, itu aja. Sholat 5 waktu, lalu puasa Ramadan, terus dia yaitu meyakini yang halal itu yang halal, yang haram itu haram, dia tinggalkan. Lalu bertanya kepada Rasulullah, "A'adkhulul jannah ya Rasulullah?" Apa itu adkhulul jannah? Apakah aku masuk surga wahai Rasulullah? Apa jawaban Rasul kira-kira? Naam. Apa artinya naam? Kita harus tahu minimal naam sama la, naam, ya, berarti naam. Artinya naam adalah yaitu iya. Jadi dia mengatakan wallahi, demi Allah, la azidu ala dzalika syai'an, aku tidak menambahnya dengan yang lainnya. Yang wajib, sholat yang wajib aku senantiasa kerjakan, yang sunnah nggak pernah dikerjakan. Ada qobliyah, ada ba'diyah, ada sholat nggak dikerjakan itu. Yang sunnah. Puasa Ramadan dia kerjakan, yang sunnah nggak dikerjakan juga. Wa ahlalul halal, yang halal dia kerjakan, yang makruh masih dikerjakan juga. Yang sunnah nggak pernah dia kerjakan, tapi wa ahramul haram, yang haram semua jadi ditinggalkan.
Adkhulul jannah, apakah aku masuk surga? Nah, masuk surga. Pertanyaannya ibu bapak, apakah semua yang wajib-wajib sudah kita kerjakan? Dan kita kerjakan belum ada wajib-wajib. Kalau hadis tadi cuma disebutkan sholat sama puasa, yang wajib itu juga tidak ada itu. Birrul walidain wajib nggak? Wajib. Berbakti kepada orang tua wajib. Belajar seperti ini wajib. Jadi yang wajib-wajib dia kerjakan, atau yang halal-halal sengaja dia kerjakan, dan seluruh yang haram-haram dia tinggalkan. Kira-kira yang haram-haram sudah kita tinggalkan semua atau belum? Kalau hadisnya tadi, yang halal dikerjakan, yang haram-haram sudah ditinggalkan, masuk surga. Naam. Naam. Walaupun apa? Dia tidak menambah amalan yang lainnya. Berarti jawaban yang hadis di atas tadi, aflaha in shadaq, beruntung apabila orang itu adalah jujur atau benar. Maknanya apa? Orang itu akan masuk di dalam surga. Jadi apabila dia telah melaksanakan amalan-amalan yang wajib, yang halal-halal senantiasa dia kerjakan, yang haram-haram dia tinggalkan, maka tentunya mereka akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu ibu bapak, amalan yang akan menghantarkan kita masuk surga adalah amalan yang wajib. Disebutkan wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma faratu 'alaihi. Tidak ada seorang hamba yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak ada amalan yang paling aku cintai kecuali amalan-amalan yang wajib. Berarti apa? Sarana kita untuk mencapai tujuan yang mulia tadi, ridhonya Allah dan surganya Allah, berarti apa? Amalan-amalan yang wajib. Maka dari itu ada ulama yang menyebutkan ada tipu daya iblis. Tipu daya iblis. Apa itu tipu daya iblis? Ada orang yang dia itu semangat untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang sunnah, lalu dia apa? Meninggalkan yang wajib. Sholat malamnya panjang, lalu ketika subuh nggak terlihat ke masjid. Pak, jenengan tadi kok nggak ada di masjid di mana? Saya semalam itu sholat saya kan lama, maka saya kesiangan. Maka akhirnya batasi kesiangan. Atau contoh sekarang juga. Jadi kalau masya Allah di mana-mana itu coba lihat fenomena yang ada. Apabila Ramadan masuk hari pertama masya Allah, yang terawih itu penuh. Malah yang masjidnya itu kalau tidak seluas ini biasanya masjidnya jadi sempit karena saking banyaknya yang akan terawih. Akhirnya panitia bikinlah tenda, tapi tenda kadang-kadang 5 hari dibuka lagi. Agak sampai 10 hari ada tendanya lagi dipakai. Ada kadang ya Allah membeludak itu. Hari yang pertama anak-anak waktu itu hari pertama. Lalu Bapak Ibu coba bandingkan sholat tarawih di hari pertama dengan sholat zuhur sama asar. Kira-kira banyak yang mana?
Sholat tarawih dengan duhur sama asar itu istimewa yang mana? Duhur asar. Duhur asar wajib, sholat tarawih Sunnah. yang wajib sama sunnah istimewa yang mana? Tapi yang sekarang terjadi sholat tarawih sudah berapa baris di sini? Sholat subuh kita tadi berapa baris? Dua. Itu bukti tadi tuh. Ya Allah. Itu namanya kita tertipu namanya. Ya. Sedangkan Rasulullah menyebutkan tadi, ahabbu ilayya mimma faratu alaihi. Jadi amalan itu yang paling dicintai oleh Allah, disukai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan-amalan yang wajib. Amalan-amalan yang wajib. Kadang-kadang ada tadi, ya Allah, kalau terawih ya Allah semangat terawih. Semangat terawih. Tapi kadang-kadang yang tadi sholat wajibnya malah tidak diperhatikan. Kalau kita paham ilmunya yang akan menghantarkan kita ke surga, seakan-akan yang pertama yang utama yang wajib dulu. Kalau sudah yang wajib ini kita senantiasa kerjakan, yang sunnah itu gampang itu nanti akan ikut sendiri. Orang yang sudah biasa sholat berjamaah di masjid, sholat tarawih itu gampang itu, mudah. Tapi yang kadang-kadang tadi itu namanya tertipu dari oleh iblis itu. Semangat tarawih, tapi kadang-kadang sholat lima waktunya yang lebih penting ini tidak diperhatikan. Maka kalau kita, nanti saya sebutkan tadi, kalau kita ambil tema dari andai ini Ramadan terakhirku, maka kita akan senantiasa berusaha. Saya pokoknya Ramadan ini saya berusaha 5 waktu saya akan berada di masjid. Kenapa? Terakhir. Andai ini ada Ramadan terakhir, sehingga kita akan berusaha dari sebaik-baik. Karena kadang-kadang itu aneh, ada juga itu orang yang puasa Ramadannya mau, tapi kadang-kadang sholatnya enggak. Ada yang seperti itu, ada yang seperti itu. Masya Allah. Ya. Ramadannya puasa, tapi kalau sholat enggak. Sholat enggak. Maka jaga yang sholat tadi. Karena ada juga yang sholatnya kadang-kadang cuma sepekan sekali juga ada. Sholat Jumat malah kadang-kadang setahun sekali. Masya Allah. Kelihatan itu yang sholatnya kadang-kadang itu kan setahun sekali loh. Panitianya masih rapi-rapi, dia sudah bawa sedekah itu. Masya Allah. Panitianya masih rapi-rapi, dia sudah itu. Mau apa? Mau inginnya di depan, paling depan. Ya Allah. Jadi kita sudah tahu biasanya itu Al-Ikhlas setengah 7 itu sholat. Kita biasanya memahami, tapi dari itu ada yang kadang-kadang itu sholat kadang-kadang sepekan sekali, setahun sekali. Naudzubillah ini. Maka dari itu yang sunnah-sunnah jangan sampai kita tertipu kita untuk yang sunnah-sunnah. Maka ingat-ingat dari hadis ini. Jadi sarana untuk meraih ridhonya Allah, ya, ridhonya Allah, dan diakui menjadi hambanya Allah, dan akan surganya Allah, dia adalah amalan-amalan yang wajib. Maka dengan ini saya ingin mengajak untuk diri saya sendiri dan kepada para jemaah, perhatikan yaitu amalan-amalan yang wajib. Nah, ya, yang wajib harus diperhatikan. Bukan berarti saya ngajak jangan sholat tarawih, bukan, apa lagi. Yang wajib tetap harus kita utamakan. Yang wajib harus kita utamakan. Karena dari sarana untuk meraih yaitu surganya Allah adalah amalan-amalan
amalan yang wajib. Gak ada istilahnya orang yang rajin amalan sunnah yang wajib gak dikerjakan terus malah ampunannya Allah, mustahil. Ya, ajaib kan itu. Maka dari itu apa? Amalan-amalan yang wajib-wajib harus kita senantiasa berusaha kita kerjakan. Semua yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kita harus senantiasa kita tinggalkan. Insya Allah apabila kita menyadari bahwa Ramadan itu terasa itu Ramadan terakhir bagiku, insya Allah kita akan senantiasa berusaha semaksimal mungkin di bulan Ramadan ini untuk meraih yaitu cita-cita kita, keinginan kita, yaitu apa? Amal yang sebanyak-banyaknya untuk apa tadi? Yaitu untuk meroleh surga yang juga khalidina fiha. Surga itu karena kekal selama-lamanya, maka butuh juga amal yang sebanyak-banyak. Mudah-mudahan ini bisa menjadikan motivasi kita, semangat kita untuk senantiasa lebih sempurna di dalam menjalankan ibadah kita di bulan Ramadan. Kekurangannya mohon maaf, kita akan baca alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Oiranu Soke atau panggil saya Cing Aryo. Terima kasih sudah mau mengunjungi channel saya. Melihat dan menonton video, semoga berguna dan bermanfaat. Silahkan disebarluaskan konten channel ini tanpa merubah isi. Terima kasih untuk like dan subscribe-nya serta komennya. Hormat saya Tabasam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabasam, pengetahuan mendamaikan perbedaan. Jangan saling mencela, mari saling menjaga. Beda disenyumin aja.